Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brian Arya Wicaksono, salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0539333342. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai kegiatan praktek dalam mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, yaitu mengenai solusi pelayanan publik. Di sini saya akan mengambil tema dan contoh praktek langsung di lapangan saat kejadian gangguan sistem CISA pada Bea Cukai. Dalam hal ini Bea Cukai Bekasi. Baik, yang pertama adalah latar belakang dari masalah dalam pelayanan publik yang ada, yaitu latar belakangnya pertama pada sekitar bulan Juli tahun 2021 terdapat error ataupun masalah di dalam sistem CISA yang dimiliki oleh Bea Cukai. Sistem CISA sendiri merupakan sistem berbasis elektronik di mana di dalamnya perusahaan-perusahaan stakeholder melakukan proses bisnis melalui aplikasi CISA. Saat itu aplikasi CISA mengalami error hampir selama 2 minggu, sehingga saat error tersebut seluruh perusahaan yang akan melakukan ekspor impor terganggu dalam melakukan kegiatannya tersebut. Hal itu berlaku secara nasional. Tentunya dari adanya error tersebut sangat berdampak kepada seluruh stakeholder seluruh Indonesia. Salah satu yang terdampak parah adalah Bea Cukai Bekasi, di mana Bea Cukai Bekasi merupakan kantor Bea Cukai yang kebanyakan stakeholdernya adalah perusahaan manufacturing dan lain-lain yang mengadakan ekspor impor. Perusahaan fasilitas ekspor impor tersebut di daerah Bekasi saat terjadi CISA yang mengalami error tidak dapat melakukan proses ekspor dan impor secara normal, sehingga banyak distribusi barang ekspor dan impor dari perusahaan menjadi terganggu. Kemudian saat itu solusi manual dirasa tidak efisien, di mana saat itu kita memiliki mekanisme pelayanan secara manual dengan mewajibkan stakeholder untuk datang langsung ke kantor dengan membawa file yang berisi data-data terkait ekspor impor, dan nantinya setelah itu akan kita proses secara manual di kantor. Hal tersebut tentu sangat tidak efisien. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut berdasarkan dasar teori pendukungnya, pertama dari Perpres nomor 95 tahun 2018 sudah ada mekanisme terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana di dalamnya telah terdapat pengaturan terkait dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, dan keamanan layanan digital. Kemudian dari teori yang disampaikan oleh Den Haag tahun 2000 terkait dengan New Public Service, pemerintah dapat memberikan pelayanan dengan mengkompromisikan antara kepentingan publik dan akuntabilitas administrasi. Kemudian dari Bea Cukai sendiri sudah terdapat peraturan nomor 18 tahun 2018 tentang pelayanan penyampaian pemberitahuan kepabeanan dan atau pemberitahuan cukai dalam keadaan kahar. Di sana di dalam peraturan tersebut seluruh kantor vertikal Bea Cukai dapat melakukan pelayanan secara manual saat keadaan kahar tanpa menggunakan aplikasi CISA. Bea Cukai Bekasi sendiri pada akhirnya untuk mengatasi permasalahan terkait solusi manual yang tidak efisien tadi, Bea Cukai Bekasi akhirnya memperlakukan sistem layanan kahar dengan berbasis website. Sistem layanan ini menggunakan hosting yang berbeda dan mandiri yang terpisah dengan CISA, sehingga di saat CISA error,
Bea Cukai Aplikasi mengalihkan seluruh layanannya menggunakan sistem layanan Kahar Mandiri. Seluruh layanan ini tersedia secara online, sehingga para stakeholder tidak perlu untuk hadir secara fisik. Lalu, kami juga menyamakan struktur data dan alur prosesnya sama dengan yang ada di CISA, sehingga nantinya dapat mempermudah dalam melakukan migrasi data saat sistem CISA sudah normal kembali. Sehingga setelah CISA normal, data dari sistem mandiri kami dapat langsung disinkronasikan secara otomatis. Dampak positif dari solusi yang kami tawarkan tentunya sangat banyak. Ada 4 dampak positif yang paling utama yang muncul. Yang pertama, layanan tetap dapat dilaksanakan secara online. Jadi, seluruh stakeholder tidak perlu hadir secara fisik ke kantor untuk mengajukan dokumennya, akan tetapi mereka masih dapat menggunakan pelayanan secara daring, walaupun CISA down, karena kita sudah memiliki aplikasi mandiri. Kemudian, dengan pelayanan tetap dapat dilakukan secara online, efisiensi dan kecepatan pelayanan juga masih dapat terjaga, di mana kita dapat mengeliminasi pengajuan formulir secara manual, dan juga karena kita menggunakan struktur data yang sama, integrasi data ke CISA setelah CISA normal akan lebih cepat. Kemudian dengan adanya pelayanan Kahar secara berbasis online ini, kita juga dapat mempertanggungjawabkan akuntabilitas kita secara digital, karena semua aktivitas yang stakeholder lakukan di saat sistem CISA down tetap dapat terdokumentasikan secara digital, baik itu secara waktu pengajuan, identitasnya, serta verifikasi dan proses tindak lanjut dari pengajuan yang telah dilakukan oleh stakeholder. Pada akhirnya, walaupun sistem CISA mengalami down, kontinuitas bisnis dari perusahaan penerima fasilitas tetap terjaga, karena aktivitas ekspor impor perusahaan penerima fasilitas tidak terhenti. Mereka tetap bisa dapat melakukan proses ekspor dan impor walaupun sistem CISA saat itu mengalami down dengan waktu yang cukup lama. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian presentasi saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.